isti'dadan qiyaman salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Julusan. Ya, dirapikan ya duduknya. Bagaimana pada pagi hari ini, apa sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, akan saya absen terlebih dahulu. Yang pertama yakni Mbak Faiko, Mbak Iza, Mbak Nadifa. Belum makan ini. Mbak Usti. Ya, sudah masuk semua ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi ilmu pengetahuan. Sebelum kita masuk ke materi, kita kan masih ingat dengan topik yang kemarin, yakni sabar. Jadi ketika kita mencari ilmu dan berbagi ilmu, apakah membutuhkan kesabaran pula? Ya. Kenapa kok harus sabar ketika mencari ilmu? Kenapa? Menjadi teman setan. Kalau nyabu. Loh. Dan kenapa kok berbagi ilmu itu juga harus sabar? Kenapa? Muridnya. Kita harus setan. Oke. Muridnya kayak belajar. Nah ini satu biar. Baru. Muridnya kayak belajar. Jadi disuruh sabar langsung saya. Berarti ada bebannya itu. Sabar dulu. Ya, dulu bukan itu. Oke, tujuan pembelajaran yakni yang pertama mengetahui makna ilmu dari berbagai perspektif. Terus melafalkan, meneladani sikap mulia dan mengetahui keutamaan. Nah, ini motivasinya. Utlubul ilmah walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Kenapa kok negeri Cina? Karena apa ya? Padahal kan banyak bagus Finlandia, Hongkong, ya. Jadi Cina kan kemarin itu saya cari kenapa kok Cina, karena di negeri Cina ini sangat berkembang teknologinya. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat kita ambil dari Cina ini. Seperti itu. Dan di bawahnya yakni utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari bayi hingga liang lahat. Tapi nyatanya sekarang belum jadi di liang lahat, sudah selesai. Ya apa enggak? Ya. belum sibuk cuma istirahat aja. Yuk kita masuk ke kalian sabar tidak melihat tulisan seperti tidak sabar ya. Jadi ketika kalian ini masih materi, apalagi kalau soal segini nggak mungkin. Ya Allah, sebelum guru ini mungkin cepat nggak tahu cepat apa ya. Jadi ilmu adalah cahaya kehidupan. Ilmu ibarat cahaya yang menyinari kegelapan, yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Jadi ketika orang mempunyai ilmu, contohnya nih, mau jadi guru tapi nggak punya ilmunya guru, jadi dia bisa-bisanya nanti menyesatkan orang, seperti itu. Terus agama Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat penting, karena mengapa orang yang nggak tahu ilmu itu bisa menghukumi sendiri. Jadi sok tahu, ini hukumnya gini, diubah karena dia butuh. Contohnya, korupsi itu nggak boleh, tapi dia masuk ke pejabat, seperti itu. Jadi ilmu itu dibutuhkan ya. Terus selanjutnya, kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditunjukkan kepada laki-laki maupun perempuan. Jadi yang diwajibkan belajar bukan hanya laki-laki saja, karena laki-laki itu
kepala keluarga harus laki-laki aja. Enggak, karena sebenarnya perempuan sangat berdampak kepada seorang anak. Karena bukan guru saja yang harus memintarkan anak, tapi orang tua perempuan itu yang utama dan yang utama sekali. Contohnya wahyu yang pertama Rasulullah, yakni Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Siapa yang bisa membaca? Baca surat Al-Alaq. Bareng-bareng dulu. Oh iya, bareng-bareng ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Nah, stop. Jadi dari ayat pertama ini kan Iqra, jadi bacalah. Maka dari itu menuntut ilmu itu sangat diperhatikan dalam agama Islam. Selanjutnya, ilmu yang bermanfaat bagi orang yang memiliki ilmu. Jadi ilmu itu nggak akan manfaat apabila kita itu hanya dipakai kita sendiri. Jadi ketika ada orang nih, kamu pintar matematika, ternyata temannya mau tanya, ini gimana caranya? Yo mikir dewe, yo belajar dewe, aku udah buku dewe. Nah, kalau kayak gitu itu percuma kalian mempunyai ilmu segunung pun kalau kalian nggak bisa memberi kemanfaatan kepada ilmu kalian sendiri. Sebagaimana diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi artinya, dan tidak sepertinya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi kalau zaman dahulu ketika perang itu bukan semua orang harus ikut perang. Ada beberapa orang itu yang harus menimba ilmu. Agar kenapa? Untuk mengingatkan kaum yang lain, agar diingatkan jangan berperang dengan hawa nafsu. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, keutamaan orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dengan derajat yang tinggi di sisi Allah. Di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkannya ialah yang pertama, diberikan derajat yang tinggi, merupakan sedekah yang paling utama, lebih utama daripada ahli ibadah, lebih utama dari sholat 1000 rakaat, diberi pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah dan dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Sekarang silakan bagi kelompok menjadi 2 saja. Nah, ini didengarkan oleh kelompok 1, nanti silakan disumpulkan ya dari warga sampai sapi dan yang pertama, seorang trainer yang memiliki pengalaman memberikan pelatihan kepada berbagai kota di dalam maupun di luar Jawa. Suatu ketika ia diundang oleh orang untuk memberikan pelatihan di sebuah kota di Kalimantan Timur. Karena undangan yang mendadak, ia pun tidak sempat mempersiapkan materi yang cocok yang akan ia sampaikan. Walaupun demikian, ia tidak kehabisan akal untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam perjalanan menuju kota kedua. Ia sempatkan untuk
membuat bahan presentasi dengan mencari sumber dari internet dan merancang materi menggunakan laptop yang memang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Setelah pesawat yang ia tumpangi mendarat, seketika ia menemukan gagang teleponnya yang berbunyi dan masuklah pesan bahwasanya yakni ia mendapatkan transfer uang dari seseorang untuk kuliah putranya. Maka dari sini carikan apa hikmah dari terus untuk kelompok yang selanjutnya ini yakni sebelum menjadi ulama besar yang sangat produktif dalam menghasilkan berbagai karya, Ibnu Hajar saat masih menuntut ilmu terkenal dengan seorang anak yang bodoh dan nakal. Ia pernah merasa putus asa dan lari dari tempat ia belajar karena merasa sangat tidak paham dengan ilmu yang diberikan oleh gurunya kepadanya. Semakin ia diberi penjelasan, maka semakin ia tidak mengerti maksudnya. Waktu lebih banyak untuk menyendiri dan merenung di pinggir sungai. Pada saat merenungi, mendadak ia terkesima dengan satu buah batu yang terkena tetes air sampai bolong. Maka dari itu dia langsung mengingatnya bahwasanya dia harus lebih rajin lagi mencari apa hikmah yang dapat diambil dari pendidikan. Jadi yang tadi itu, yang kelompok pertama itu ada seseorang yang diundang oleh orang lah. Nah itu tuh mendadak. Nah terus orang itu mempersiapkannya di waktu perjalanan. Nah dengan kesungguhannya mencari bahan presentasi, dia mendapatkan sebuah hasil, yakni yang tak terduga, yaitu pesan tadi dari seseorang yang mau transfer uang. Sudah? Ayo monggo maju salah. Maju satu aja. Ya di depan juga boleh lah, terserah. Ayo lebih cepat lebih baik. Ayo siapa yang mau jawab? Silakan. Dulu. Ya. Iya. Hikmahnya kita harus bersabar dalam menuntut ilmu, walaupun semulanya kita emang benar-benar gak bisa, tapi dengan kesabaran itu pasti akan menentukan hasilnya. Ya, betul. Terus yang kelompok satu itu kita harus bersungguh dalam melakukan sesuatu. Contohnya tadi ya, itu cari ilmu. Nah, saat kita bersungguh-sungguh pasti akan dikasih sesuatu yang lebih indah dari Allah yang tak terduga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan materi hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Ayo, silakan yang mau menyimpulkan satu orang saja. Ya. Orang yang menuntut ilmu itu pasti memiliki banyak keutamaan, diberikan belajar, terus merupakan bentuk sedekah, terus dan syarat-syarat orang yang mencari ilmu itu salah satunya yaitu harus sabar seperti yang telah dijelaskan oleh Ustazah Fadila. Jadi ilmu itu sangat penting untuk kita, mau baik laki-laki maupun perempuan. Dan ketika kita menginginkan keutamaan atau manfaat dari ilmu yang kita pelajari, yakni berbagi. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mari kita doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.